sekarang berbicara tentang 10 golongan yang doanya lebih dekat untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa saja mereka? Nomor 1, doaul malaikat, doanya para malaikat. Jadi kalau malaikat berdoa, doanya lebih dekat untuk dikabulkan oleh Allah. Yang kedua, doaun nabi, doanya para nabi. Yang ketiga, doaul imamil adil, doa pemerintah, imam, pejabat yang adil. Kemudian yang keempat, doaul walidain ala waladihima, doa kedua orang tua untuk anak-anaknya. Yang kelima, doaul waladi alal walidaih, doa anak-anak untuk kedua orang tuanya. Yang keenam, doaul muslim li akhihi bidhahril ghaib, doa seorang muslim untuk saudaranya tanpa sepengetahuan orang yang didoakan tersebut. Yang ketujuh, doaul mazlum, doa orang yang terzalimi langsung dikabulkan, apalagi dia mendoakan orang yang menzaliminya. Kemudian yang kedelapan, doaul musafir, doa musafir, orang yang sedang dalam perjalanan. Kemudian yang kesembilan, ad-du'a'u fi majalisi dzikri, doa orang-orang yang sedang berkumpul di majelis zikir. Dan yang ke-10 yang terakhir, doa sholihin, doa orang-orang solih, doa orang alim, doa orang ulama, doa orang-orang yang baik yang mendoakan untuk saudaranya. Demikian, selamat menonton. Jangan lupa yang belum subscribe channel kita, bantu mengembangkan dakwah kita, sebarkan sebanyak-banyaknya. Terima kasih, selamat menonton. 10 golongan manusia yang doanya dikabulkan. Siapa saja mereka? Yakni yang pertama, doaul malaikat, doanya para malaikat. Di doanya malaikat itu doa yang lebih dekat untuk dikabulkan oleh Allah Ta'ala. PR kita sederhana, gimana caranya agar kita bisa mendapatkan doanya malaikat. Itu PR. Karena tidak mungkin ibu-ibu minta langsung ke malaikat, malaikat doakan saya. Nanti yang nyaut bukan malaikat, jin malahan. Nah, bagaimana caranya agar kita bisa mendapatkan doa malaikat? Salah satu caranya sudah kita lakukan sekarang, yakni kita kumpul di majelis pengajian. Kalau ingin didoakan malaikat, maka berkumpullah di majelisnya para malaikat. Majelisnya para malaikat itu yang terkenal ada 2. 1, majelis zikir. Kita kumpul, kemudian kita berzikir. Seperti ibu-ibu tadi, sebelum dimulai, ibu-ibu zikiran. Kemudian sholawatan, muhasabah, itu majelis zikir. Termasuk tahlilah, itu kan majelis zikir, karena memperbanyak mengucapkan kalimat tahlil. Nah, orang-orang yang berkumpul di majelis tahlil, majelis takbir, majelis tasbih dan sebagainya, itu akan didoakan malaikat. Yang kedua, majelis taklim. Nah, yang kita lakukan sekarang ini, kita belajar taklim buat taklum, belajar benar karena kita kumpul di sini. Ibu-ibu juga nyimak dan nulis. Dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim, Sahih Muttafaqun Alaih, disebutkan ketika kita berkumpul di majelis taklim atau majelis zikir, kita didoakan malaikat. Apa bunyi doanya malaikat? Allahumma arhamhum, ya Allah, rahmatilah mereka yang berkumpul pengajian itu. Allahumma amin. Doa yang kedua, Allahumma gfir lahum, kata malaikat, ya Allah, ampunilah dosa-dosa mereka. Allahumma amin. Kira-kira ibu-ibu banyak dosa? Banyak betul. Mudah-mudahan gara-gara kita pengajian
Allah ampuni semua dosa-dosa kita. Amin. Kemudian yang ketiga, Allahumma tub alaihim. Ya Allah, terimalah taubat mereka. Ada juga ulama yang menerjemahkan, memahaminya, ya Allah, kabulkan semua doa-doa mereka. Maka mudah-mudahan ibu-ibu yang punya masalah ingin solusi, yang punya hutang ingin lunas, yang punya usaha pengen lancar, dan hajat-hajat yang lainnya, gara-gara kita didoakan malaikat siang ini, semua Allah kabulkan. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Itu yang pertama, doanya para malaikat. Dan bukan hanya di momen ini, ada di momen-momen yang lain malaikat juga mendoakan kita. Makanya jangan suka berdoa yang jelek-jelek, tapi doakanlah yang baik-baik. Karena ada malaikat kadang-kadang dia ngomong begini, walaka bimithli, engkau seperti apa yang engkau doakan. Jadi kalau kita minta yang jelek untuk orang lain, kita melaknat, kita mengutuk, malaikat lewat. Dari bahasa orang kita begitu, awas jangan sembarangan ngomong, nanti malaikat lewat. Dari bahasanya malaikat lewat, lalu dia berkata, walaka bimithli, engkau seperti apa yang engkau doakan. Kalau doanya jelek itu yang enak, maka doakan yang baik-baik saja. Kemudian yang berikutnya, doa yang kedua, golongan yang bakal dikabulkan doanya adalah da'watun nabi atau du'aun nabi, doanya nabi. Jelas kalau nabi ya, nabi itu kekasih Allah. Apalagi yang berdoa Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada keterangan begini, likulli nabiyyin da'watun mustajab. Tiap-tiap nabi itu punya doa yang pasti dikabulkan. Jadi mustajabah itu bukan mustajab. Kalau mustajab itu dikabulkan, mustajabah itu lebih dikabulkan lagi, lebih hebat lagi. Tiap nabi itu punya doa yang pasti dikabulkan. Cuman bedanya begini, nabi-nabi terdahulu kala kadang-kadang seringkali langsung minta, maka langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu nabi-nabi terdahulu kala. Nabi Sulaiman minta kekuasaan, Allah kasih. Nabi yang lain minta umat yang menzaliminya dikasih adab, Allah kabulkan. Tapi beda dengan Nabi kita, Bu. Wa inni ikhtabatu da'wati, aku sengaja, kata Nabi, nunda doaku. Malaikat datang, Muhammad doamu sekarang akan dikabulkan oleh Allah. Aku gak jadi doa, kata Nabi. Datang lagi berikutnya malaikat, Muhammad doamu sekarang akan dikabulkan oleh Allah. Aku gak jadi doa, kata Nabi. Wa inni ikhtabatu da'wati syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Aku sengaja menunda doaku agar menjadi syafaat bagi umatku pada hari kiamat nanti. Jadi Nabi kita, Bu, jarang memanfaatkan kesempatan doanya dikabulkan. Umpama begini, bapak-bapak ngomong sama ibu, sama istrinya, Ma, mama mau minta apa sekarang? Sekarang juga papa beli umpama. Wah, dikasih kesempatan, Bu, jangan sampai dilewatkan. Tapi Nabi tidak. Muhammad, lo mau minta apa? Sekarang dikabulkan. Apa kata Nabi? Tidak, malaikat, enggak jadi saya doa. Kalau memang pasti dikabulkan, lo ngapa? Akan aku tabung doa sebagai syafaat bagi umatku pada hari kiamat nanti.
Makanya Bu, dari semua nabi-nabi yang paling banyak diperkenankan syafaatnya adalah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu luar biasa. Makanya beruntung kita ini menjadi umat Muhammad, beruntung kita ini jadi umat muslim. Nanti di akhirat banyak orang-orang yang dengan amalnya sendiri dia tidak bisa nolong. Banyak orang-orang itu terhambat untuk masuk ke dalam surga. Itulah bukunya syafaat. Di hari kiamat nanti Allah izinkan kepada Nabi kita untuk memberi syafaat kepada kita semua. Mudah-mudahan kita mendapatkan. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Dua sekarang ya. Yang ketiga, du'aul imamil adil. Doa pemimpin yang adil. Doa para pemimpin, doa para khalifah, doa para presiden, doa para gubernur, doa bupati wali kota, tapi yang adil. Kalau korupsi yang enggak lah. Saya juga heran ya, kita ini negara mayoritas Islam dengan populasi muslim terbanyak sedunia internasional. Semua orang tahu kalau ditanya negara Islam paling gede mana? Indonesia. Muslim yang paling banyak di mana? Indonesia. Tapi korupsinya ranking 4. Malah dalam COVID-19 dikorupsi ya. Mohon maaf betul buat para penyelenggara negara ini dimanapun Anda berada. Oke, dana COVID itu nggak bisa ditindak hukum oleh KPK. Tapi awas, Anda semua bisa lepas di dunia, tapi tidak bisa lepas di akhirat. Setuju nggak kira-kira? Hati-hati, jangankan dana COVID yang ratusan triliun itu, ada kejadian Bu, sahabat ini nyuri benang sama jarum. Nyurinya itu korupsi karena terkait dengan gulul. Korupsi haram pasang perang. Jadi mumpung belum dibagi, diselip sama dia, dikantongin tuh, biar udah ketahuan. Nanti bagiannya dapat bagian, tapi dia korupsi duluan. Apa kata Nabi? Ruddul khiyat wal mahir. Ulangin jarum dan benang yang kalian korupsi. Fa innal ghulula arud wa narun wa sanarun ala ahli yaumil qiyamah. Karena sesungguhnya korupsi itu api yang membakar, aib yang sangat memalukan, siksa yang sangat pedih bagi pelakunya pada hari kiamat nanti. Seremnya. Coba bayangin Bu, ini cuma jarum loh korupsinya, cuma benang. Berapa sih harga jarum? Minta aja sama tetangga dikasih kok. Berapa sih harga benang ya Bu? Di rumah habis benang, ke warung masih malas, WA sama tetangga, jeng, ada benang nggak? Ada. Gua minta ya udah dikasih 1 roll. Berapa sih harga benang? Maksudnya apa? Sekecil itu korupsi. Suruh balikin. Kalau tidak itu akan menjadi laknat di akhirat nanti. Apalagi dana COVID-19 mengatasnamakan COVID Corona tapi korupsi. Allahu Akbar. Makanya Bapak Ibu, Ibu-ibu rahimakumullah, orang kalau berdoa dia imam yang adil, tidak korupsi, tidak zalim, doanya dikabulkan. Makanya pemimpin yang adil itu orang pertama masuk surga. Kan ada 7 golongan yang mendapatkan naungan di akhirat nanti. Di saat tidak ada lagi naungan kecuali cuma naungan Allah. Yang saya terkejut yang nomor 1 itu siapa? Al-Imamul Adil. Pemerintah yang adil. Karena pemerintah yang adil efeknya kepada rakyatnya. Tapi kalau zalim, apa jadinya? Rusak semuanya. Sekarang ini yang lagi ribut-ribut ini undang-undang Cipta Kerja, Omnibus Law. Saya makanya gedek benar sama penguasa ini ya. Kadang-kadang mentingin kelompok tertentu saja.
Saya terus terang kasihan sama pekerja-pekerja outsourcing, pekerja kontrak. Coba yang kejadian di Bandar Lampung di perumahan mewah, yang puluhan satpamnya dipecat hanya gara-gara pengen minta naik gaji kan? Udah ada yang 20 tahun kerja, ada yang 15 tahun kerja, 30 tahun kerja, cuman pengen nambah gaji malah dipecat. Habis itu yang jelas nggak ada pesangonan, wong outsourcing soalnya. Sekali lagi penting sekali kita semua mendapatkan pemimpin yang adil, yang betul-betul berpihak kepada rakyat sesuai dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jangan sampai yang kaya makin kaya, yang miskin tambah miskin. Sekarang orang miskin susah sekolah, ya kan Bu ya? Biaya mahal. Kalau zaman dahulu ada slogan banyak anak banyak rezeki. Karena punya anak 15 Bu, bisa diajak ke sawah semua. Bini 3, anak 15. Yang satu bini masak, yang satu bantu di kebun, yang satu ngurus anak-anak, yang 15 bantu nyangkul ngorek. Wajar banyak anak banyak rezeki. Sawah lebarnya 10 hektar nggak perlu bayar orang, anaknya cukup yang ngerjain. Tapi kalau zaman sekarang punya anak 15 pecah pala. Biaya sekolah yang mahal. Saya juga heran, apalah di Indonesia ini yang bangun sekolah itu orang tua. Kan ada di pembayaran itu uang bangunan, ya nggak kira-kira? Uang bangunan kan? Berarti selama ini yang bangun sekolah itu orang tua berarti sekolah itu milik kita dong. Anak-anak yang berikutnya yang nggak bayar lagi kalau sekolah punya bapaknya. Ini ironi di negeri kita ini. Ini sedikit kritik sosial buat kita semua. Ya usah kayak saya ini apa sih yang bisa disampaikan kecuali menasihati, mengkritik kan begitu biar kita sama-sama baik semua. Jadi yang kedua, yang ketiga, doaul imamil adil. Doa pemimpin yang adil lebih dekat untuk dikabulkan oleh Allah. Sekarang yang keempat, doaul walidaini ala waladihim. Doa kedua orang tua untuk anak-anaknya. Wah, ini luar biasa. Ini keramat yang sesungguhnya. Ada orang repot-repot nyari penglaris ke dukun. Kemudian Bu bertapa di kuburan keramat. Datang ke gunung-gunung yang katanya keramat. Nanti kalau sudah bertapa di sana rezekinya lancar, usahanya lancar. Padahal sebetulnya keramat yang sebenarnya adalah kedua orang tua. Doaul walidain, doa orang tua itu enggak ada hijab. Enggak ada hijab. Enggak ada pembatas dengan Allah. Langsung dikabulkan oleh Allah. Makanya anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua hidupnya berkah. Seperti kata orang bijak, perlakuan orang tuamu seperti raja, maka rezekimu pun akan seperti rezeki para raja. Tapi awas, kalau engkau memperlakukan orang tuamu seperti pembantu, maka rezekimu pun akan seperti rezeki pembantu. Capek nyarinya, tapi gak akan pernah cukup selama-lamanya. Kemarin saya ketemu orang sukses. Sukses, kaya, berkah, anaknya baik semua. Apa resepnya? Dia tinggal di Bandar Lampung, orang tuanya tinggal di Semarang. Jadi Bu, dalam setahun paling sedikit dia pulang itu 5 kali. Walaupun jauh, naik pesawat katanya. Sampai di sana langsung ngasih-ngasih saudara, walaupun gak ada yang utang. Kemudian ibu-ibu rahimahumullah, ibunya diajak keliling, makan enak. Jadi pantas hidupnya berkah. Anak cucunya soleh-solehan semua, mantunya baik semua. Karena apa? Dia sangat memuliakan ibunya. Ada bisnis yang tidak akan rugi, yakni bisnis berbakti kepada orang tua. Bahkan saya punya teman bangun pesantren itu mentok. Kalau dia mentok, gampang dia telepon maknya, mak ada
menuju rumah. Dia jemput emaknya, sampai di rumah, mak mau makan apa? Mau makan ini, pengen langsung, berapapun dibayar. Habis makan kata dia, paling telat cuma sehari. Langsung ada yang nelpon, Ustaz, itu pondoknya kurang apa? Biar saya menyelesaikan. Allah. Sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 10 kali lebih kata dia. Dia membuktikan keajaiban doa orang. Yang keempat, hanya ibu-ibu, kalau ngomongin anak jangan yang jelek-jelek ya. Doakan yang baik-baik saja, karena takut dikabulkan. Dan pernah saya sampaikan, ada ibu-ibu ngomong begini, ya Allah, saya punya anak nakal, gak apa-apa, yang penting punya anak. Makbul betul kan? Anaknya nakal bener-bener nakal. Udah gedenya mukanya penuh dengan tatu. Ya kalau tatunya kayak nakal di halsa masih mending lah. Tatunya di tangan, di sini, dihilangkan enak kan? Nah kalau tatu di muka, kayak mana caranya operasi plastik biar hilang, saking nakal. Apa kata ibunya? Kalau tahu bakal begini Ustaz, katanya, nggak mungkin saya berdoa kayak gini. Jadi ada kalanya doa kita itu langsung dikabulkan oleh Allah. Kemudian yang berikutnya yang kelima sekarang, doaul waladi alal walidaini. Dari doa anak-anak, doaul waladi ala walidaini. Doa anak-anak untuk kedua orang tua. Dibalik, doa anak-anak untuk kedua orang tua. Ini juga doa yang bakal diijabah. Apalagi yang orang tuanya sudah meninggal dunia, doanya lebih dekat dikabulkan. Jadi ada keterangan begini, turfa'u lil mayyiti ba'da mautihi darajat. Diangkat derajat kemuliaan si mayit setelah matinya. Derajat kemuliaan si mayit setelah matinya. Jadi begitu masuk kubur, si mayit ini dihajar, disiksa oleh malaikat. Tapi tiba-tiba diangkat derajatnya, lalu dijanjikan surga. Si ahli kubur ini begini ngomongnya, ayu rabbi ayu sayyid hati. Ya Allah, ada apa ya? Tadinya saya disiksa, mengapa sekarang saya bahagia? Tadinya saya dihinakan, mengapa sekarang saya dimuliakan? Tadinya saya dijanjikan neraka, mengapa sekarang saya dijanjikan surga? Jawab malaikat, waladuka astaghfirulaka. Ini semua karena anakmu selalu memintakan ampun atas semua dosa-dosa. Allah Akbar. Bayangin aja ya, orang tua itu masuk dekat, dijanjikan masuk neraka, sudah disiksa dalam kuburnya, tapi sebab doa anaknya Allah angkat derajatnya, takdir pun berubah. Maka kalau sudah punya orang tua yang meninggal dunia, jangan pernah berhenti berdoakan, karena boleh jadi sebab doa kita Allah angkat derajatnya. Itu faktanya. Yang dijadikan neraka saja jadi berubah surga gara-gara doa anaknya. Jangan sampai ibu ngomong begini atas salah Ustaz, bapak gua itu udah kayak Fir'aun kelakuannya, malas gua berdoain. Jangan deh, kecuali kalau bapaknya murtad atau memang dia berbeda akidah dengan kita, beda. Kalau cuma sekedar dia pernah nakal, pernah berbuat dosa, tetap didoakan orang, karena sebab doa kita Allah angkat derajatnya. 5 dapatnya ya. Sekarang yang berikutnya, yang ke-6 ya, doaul muslimi li akhihi bi dhahril ghaib. Jadi doa bi dhahril ghaib namanya. Doa seorang muslim mendoakan orang lain tanpa sepengetahuan orang yang kita doakan. Doa seorang muslim mendoakan orang lain, tapi kita nggak lapor kalau kita mendoakan orang tersebut. Atau ibu mendoakan tetangganya, ya Allah, lancarkanlah warung tetangga saya itu, mudahkanlah rezekinya, sejahterakan hidup rumah tangganya. Tapi ibu jangan lapor. Kalau ibu lapor, nggak jadi.
fi zahril ghaibnya. Lapor mah kita dipuji, makasih ya Bu udah ngedoain gua, bisa. Doakan di zahril ghaib. Ya di salat kita berdoa. Lo Ustaz anak amat tetangga kita tinggal ngedoain. Lo kita dapat apa? Kan sudah saya sampaikan di awal tadi. Walaka bimithli. Engkau akan mendapatkan seperti apa yang engkau doakan. Jadi kalau melihat tetangga beli mobil, doakan yang baik-baik. Ya Allah, tetangga beli mobil, mudah-mudahan mobilnya berkah. Kalau itu nyicil, cicilannya lancar. Kan enak. Memang nggak tetangga beli mobil tuh paling juga nyicil. Ntar lagi ditarik sama leasing. Doanya jelek betul. Nanti ketimbang kita yang dapat kayak gitu. Sesuai dengan kata-kata kita. Semua katakanlah yang baik-baik saja. Doakan yang baik-baik. Kerabat, keluarga, teman, ya Bu ya. Di momen-momen kita ingin mendoakannya, doakanlah. Karena kata Nabi, doa billaghil baik, mendoakan yang baik-baik kepada saudara muslim kita tanpa sepengetahuan yang bersangkutan lebih dekat untuk dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Sekarang yang ketiga, yakni doaul maghlub, doa orang-orang yang teraniaya. Makanya hati-hati, doa orang yang teraniaya makbul ala man dzalama, ketika dia mendoakan orang yang telah menzaliminya. Yang paling ditakut itu zalim. Itu yang paling ditakut. Karena tidak ada hijab doa orang yang terzalimi. Bahkan saya ketemu dukun santet yang paling sakti. Kata dukun santet, susah nyantet orang baik. Susah nyantet orang baik. Ini udah tobat ya. Tapi paling gampang nyantet orang yang berbuat zalim. Paling gampang nyantet orang yang berbuat zalim. Kalau yang nyuruh nyantet orang yang dizalimi, sampai segitunya. Dukun aja ngomong begitu. Jadi kalau orang soleh, orang bertakwa, nggak suka ganggu orang, nggak suka ngomongin orang, dia antem pakai ilmu sesat dia apa enggak, Pak. Tapi kalau orang zalim itu gampang banget. Misalnya ibu-ibu nih, ada yang dadak. Banyak kan? Yang dadak, wajah bikin aja. Umpama nih ya, yang dadak dilamar nih misalnya, lamar, sorry gua mau sama lu misalnya ya, sorry mau sama lu, meludah kemudian begitu ngeludah, cuy, umpam, itu zalim. Nanti sama yang lamar diambil ludahnya, pokoknya gampang dibikin gila lah. Dibikin sakit gak sembuh-sembuh, itu gampang banget kalau kita zalim. Makanya hati-hati sama kezaliman dan jangan pantang minta maaf. Kalau kita, namanya kita manusia ya, kadang-kadang kan berbuat salah, nggak sengaja zalim itu. Karena kita manusia biasa, minta maaf saja. Penawarnya adalah minta maaf. Ada kejadian nyata di Lampung, nggak usah disebut daerah mana. Di Lampung ya, ada security perusahaan. Nah di tanah lokasi perusahaan itu sering ada orang berak di situ, buang hajat sembarangan. Nah ditangkaplah satu hari, ada orang ngalir rumput, tebakan security ini orang yang berak di situ. Akhirnya pun ditangkap, dipaksa makan tumpukan emas yang sudah bau ini, yang udah bau karena bau dari sononya. Dipaksa makan tumpukan emas itu. Ya dia nggak bisa, nggak mau. Bukan saya yang berak di situ. Kamu inilah yang suka ngalir di sini. Dipaksa makan. Mulutnya digini-giniin tumpukan emas itu. Pulang dari situ satpamnya demam panas, jatuh sakit, perutnya besar, pusing banget, meninggal. Orang ngomongnya santai, kata saya ntar dulu ngomong santai. Jangan-jangan si tukang ngarit berdoa sama Allah. Ya bayangin, dihajar, disiksa, suruh makan kayak gituan. Mungkin sujud dia nangis, ya Allah, saya ngelawan gak bisa, ngebales gak bisa.
Ustaz, tapi saya sakit betul ya Allah, minta keadilan. Ya langsung tunai. Jadi yang doa orang yang terzalim itu jangankan orang soleh, ahli maksiat sekalipun kalau dizalimi doanya kabul. Orang yang nggak pernah sholat sekalipun kalau berdoa doanya kabul. Bukan apa, bahkan orang kafir sekalipun kalau dia dizalimi doanya dikabulkan oleh Allah Taala. Makanya hati-hati dengan kezaliman. Allah. Udah dapat berapa itu? 7 ya. Sekarang yang ke-8. Doaul musafir. Doanya musafir. Doa orang yang dalam perjalanan. Makanya wajar lah ibu-ibu kalau ada orang naik haji kan minta didoakan kan. Karena orang yang haji umrah itu musafir. Doanya musafir itu makbul. Makanya ibu-ibu kalau ada musafir dari jauh mampir ke rumah kita jauh, kalau lagi ada rezeki jauh, jadi masakkan makanan, suruh dia makan, kasih minum minimal. Kalau ada musafir datang, dia tidak meminta-minta, apalagi keluarga kita ya, dia datang di jauh dan minta doa. Karena doa musafir itu makbul. Jadi kalau ada musafir mampir minta minum jangan diusir. Kita nggak kenal orangnya memang, ya jangan pula disuruh masuk kalau kita takut ya. Nanti kalau dia minta minum, kasih minum. Habis dikasih minum, kasih tahu, Pak, doakan kami, doakan keluarga kami. Ya doa musafir itu doa yang lebih dekat untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang berikutnya yang ke-9 sekarang ya. Yang ke-9 ad-du'a fi majalis dzikri. Doa bersama orang-orang yang ada di majelis dzikir. Doa bersama orang-orang yang ada di majelis dzikir atau majelis taklim itu lebih dekat untuk dikabulkan Allah. Bunyi hadisnya begini. La yajtami'u mal'un fayad'u ba'duhum yu'minu ba'duhum illa istajaba Allahu du'a'ahum. Tidaklah berdoa seseorang, beberapa orang atau seorang di majelis barang-barang begini. Ada yang berdoa sebagian di antara mereka, dan ada yang mengaminkan yang lainnya. La yajtami'u mal'un, kumpul-kumpul berarti. Mal'un sekelompok orang. Ada yang berdoa fayad'u ba'duhum, sebagian berdoa. Yu'minu ba'duhum, mengaminkan yang lainnya. Illas ajaba Allahu du'a'ahum, kecuali pasti Allah akan kabulkan doa mereka. Makanya sekali-kali kan kita ngadain doa bersama, undang tetangga mau doa bersama dulu. Boleh, bagus itu. Tapi jangan sering-sering. Karena kalau sering-sering tekor. Kalau undang-undang orang nggak keluar air minum, pelit namanya. Jadi kalau undang orang minum keluar, kue snack keluar, tambahannya buah, tambahin besek, kelar tuh. Karena sedekah makanan itu hebat, pahalanya gede banget. Sahabat bertanya, ya Rasul, apa sedekah yang utama? Fa'it'amut ta'am, bagi-bagikan makanan. Makanya orang yang rajin bagi-bagi makanan, rezekinya barokah, doanya dikabulkan. Makanya tradisi orang Indonesia ya, orang Jawa nyebutnya amung-amung, amung-amung ya. 4 bulan anak di kandungan, amung-amung. Minta doa kan? Doa mah nggak gratis ya, biar orang ikhlas ada amung-amungnya gitu. 7 bulanan, amung-amung. Anak lahirnya lah, mengumumkan anaknya lahir, amung-amung. Apalagi cukuran, amung-amung. Tambah lagi anak tumbuh gigi, amung-amung. Anak belajar jalan, amung-amung. Dapat jejak bumi katanya ya. Ada aja. Kemudian apalagi itu anaknya sunat, amung-amung. Anak perempuan datang bulan pertama, amung-amung. Bagus itu, amung-amung itu bagian dari sedekah. Minta didoakan yang baik-baik
sama orang yang dikasih itu luar biasa, bisa menjadi sebab dikabulkannya doa. Baik, kemudian yang berikutnya yang ke-10 terakhir ya. Yang terakhir, doa sholihin, doa orang-orang soleh. Orang soleh itu ada yang zahir ya, ada yang tidak. Ada yang kelihatan oh soleh banget ya, ada yang tidak. Makanya kita kalau doa-doa bersama begini, kita nggak tahu dari lisan yang mana doa yang diijabah. Di antara ibu-ibu ini hanya Allah yang tahu siapa yang benar-benar solehah, betul nggak kira-kira? Karena solehah itu sejatinya nggak diukur dari pakaian, walaupun jilbabnya nyengser di bumi, saking panjangnya ya bu ya. Tapi di rumah kerjanya ngegentakin laki, nggak solehah. Ada nggak sih kayak gitu? Oh nggak ada di sini. Di sini mas solehah semua. Kalau di sana banyak betul itu ya. Yang di sana jauh ini mah. Ini umpama ini, artinya ibu rahimahumullah, jangan sungkan kita doa-doa orang soleh, termasuk doa-doa orang alim. Makanya sedekah untuk orang alim, orang yang sedang belajar dan mengajar, itu pahalanya sampai 900.000 kali lipat, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang alim dan orang yang sedang belajar adalah orang soleh. Al-Quran itu cuma mengakomodir angka 700, tapi disebutkan dalam hadis Nabi 900.000 kali lipat. Sedekah untuk orang alim, orang yang mengajar, dan orang yang sedang belajar agama, pondok pesantren, santri dan lain sebagainya. Baik, demikian ini 10 golongan yang doanya diijabah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala.